keadaan berbalik. Saya salah ambil posisi, uang yang saya punya habis total. Saya tanya dong dalam hati saya, Tuhan maunya apa sih gitu? Berkat tangan dingin dari Bu Jero sama Pak Haji, saya merasakan tempat ini seperti surga. Itu kita diingatkan waktu manunggal pertama itu bahwa kita harus mengosongkan diri kita, mengosongkan ya apa yang kita punya, kita bawa itu kita kosongkan supaya kita bisa menerima banyak dari surga kecil ini. Selamat sore Pak Haji, Bu Jero, dan semua panitia dan teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Jo Effendi. Nama kecil saya sih Effendi tapi dipanggilnya Jo. Saya mengenal Pasraman Bali Healing Spirit ini awalnya saya itu dulu sudah dikasih Tuhan tuh sangat bagus, luar biasa kehidupan saya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya setiap hari kerja nggak kerja saya minta uang 1 juta, dikasih sama Tuhan. Tapi saya setelah dikasih saya lupa bersyukur, karena saya nggak tahu harus kerja apa ya. Akhirnya saya mulai usaha frozen food. Terus tiba-tiba saya dikenalkan sama orang untuk main trading. Tapi bukan yang binomo, bukan yang robot ya. Tapi ini benar-benar kita masuk market. Nah, tiba-tiba karena ada awalnya berjalan sangat bagus. Saya merasa sangat diberkati, setiap penghasilan 10%nya pun. Nah, ini mungkin nanti saya akan banyak bertanya ya. Karena sejak saya umur 20, saya udah mensisihkan pendapatan saya. Jadi 10% dari, bahkan kadang lebih. Jadi kalau saya berani jajan 10 juta, saya harus berani ngasih orang 10 juta. Kasih anak-anak telantar dan anak yatim piatu, panti jompo gitu. Nah, tapi tiba-tiba ada perang Ukraina dan Rusia itu membuat keadaan berbalik. Saya salah ambil posisi, uang yang saya punya habis total. Saya tanya dong dalam hati saya, Tuhan maunya apa sih gitu? Saya bingung. Nah, terus saya mulai cari-cari tuh. Bukan cuma saya cari, saya 3 hari atau 4 hari itu saya nggak bisa makan, malas mandi segala macam karena udah drop banget. Akhirnya saya mulai buka YouTube gitu. Pas buka YouTube terus menemukan ciri-cirinya kok mirip gitu. Ciri-cirinya adalah sebelum kejadian goncangan finance itu ke saya tiap hari hampir selalu melihat angka 1111, angka kembar gitu. Itu sangat sering. Nah, itu berputar di angka 1111, 1111 atau 111. Nah, sampai kejadian malam itu pun tiba-tiba uang saya habis, itu juga saya melihat angka itu. Sehingga itu sebenarnya mungkin antara menjadi awal yang bagus atau trauma buat saya. Lalu saya tempat yang biasa saya nongkrong sama teman-teman itu juga mengalami kayak direnovasi, diruntuhkan gitu.
eh, terus teman-teman yang dekat sama saya terus jadi kayak menjauh. Nah, itu kalau saya lihat di YouTube itu awalnya adalah kayaknya kita mau ngalamin kebangkitan spiritual, tapi apaan sih kebangkitan spiritual? Apa kayak orang-orang pendeta atau apa gitu? Kan nggak mungkin ya. Nah, akhirnya saya cari tahu terus. Dari sekian banyak YouTube atau Instagram lah segala macam yang saya akhirnya memutuskan tempat ini sebagai saya untuk mencari guru sejati saya. Apa yang membuat saya tertarik dari tempat ini? Pertama dari YouTube-nya Pak Aji yang tentang meditasi ubun-ubun itu. Jadi astral ya. Jadi tingkat itu sebenarnya yang saya mau sih. Karena saya sudah mencoba berulang kali, bahkan saya sudah puasa manunggal itu 3 hari 3 malam, tetap nggak berhasil. Nggak tahu karena saya kurang fokus atau apa, atau karena saya melakukan sendiri, atau karena saya belum membersihkan trauma-trauma saya dulu, atau belum terbukanya cakra-cakra saya. Nah, saya juga nggak paham itu. Tapi semua YouTube Pak Haji sama Bu Jero udah hampir semua saya lihat. Nah, itulah saya awal mula saya mengenal Pasraman, dan apa yang saya harus lepaskan ya, satu contoh seperti mental block dan trauma masa lalu saya. Terus kemudian rasa malas dan takut untuk memulai hal baru. Terus kebiasaan merokok saya agak susah karena ini keinginan mama saya sih. Kalau kebiasaan merokok ini selalu ditanyakan kapan kamu mau berhenti merokok. Seringkali saya timbul pikiran negatif tentang apapun karena melihat angka kembar itu sejak saya sadar spiritual itu makin sering kayak merongrong gitu. Jadi mau di angka 15, angka 23, 24, 222 itu seringkali. Tapi yang paling sering muncul memang 11. Entah karena saya pernah journaling juga, karena kan dari sejak saya bulan 2 kan kejadian bulan 2 kemarin. Nah, sejak itu saya mulai rajin journaling. Jadi pada jam 11:11. Jadi mungkin itu juga terbawa. Saya nggak tahu itu bagus apa enggak, tapi pikiran negatif apapun saya pengen lepaskan di kesempatan ini. Terus apa yang harus saya cari? Nah, mungkin yang meditasi ubun-ubun itu Haji. Jadi menemukan guru sejati saya, dan saya akan terus mengolahnya seumur hidup saya karena guru saya itu bagus sekali. Ketika kita menemukan guru kita sejatinya kita itu hati kita jadi bukan berbelas kasih tapi welas asih. Terus apapun yang bukan diperintahkan ya, dibisikin, kita kerjakan itu menjadi peluang yang bagus. Kedepannya masa depan kita pasti bagus. Terus kehidupan yang positif, sehat jiwa dan raga, sama berkelimpah rezeki. Karena kalau saya mau bantu orang, saya harus punya rezeki yang bagus, entah fisik, entah uang, dan sebagainya. Terus membahagiakan diri sendiri, orang tua, dan orang lain yang membutuhkan. Karena sampai hari ini saya masih punya obsesi untuk mendirikan yayasan. Terus menjadi magnet cinta juga bagi orang lain dan dunia.
Selamat siang, salam sejahtera untuk semua teman-teman, para guru, para fotografer video. Kalau secara fisik yang saya alami itu perubahan pada kulit saya ya, yang tadinya terus kayak pecah-pecah semuanya ganti kulit, jadi kayak ular. Ini artinya transformasi saya menjadi jauh lebih muda lagi, lebih sehat secara fisik ya, secara fisik. Terus saya tidurnya nyenyak sekali, tapi malam terakhir saya gelisah sekali karena bersama bapak ini saya tanya, Pak Waskita gimana nih, saya nggak bisa tidur, saya keluar berkali-kali, ternyata besok mau pulang gitu. Nah, tapi saya di tempat ini saya merasakan ini berkat tangan dingin dari Bu Jero sama Pak Haji. Saya merasakan tempat ini seperti surga kecil ya. Jadi saya nggak menemukan orang yang saya bikin ribet tuh saya bolak-balik kan. Saya orangnya agak detail, ribet dan perfeksionis gitu. Jadi pasti saya tanya sampai berulang-ulang sampai WA itu nggak ada pun yang cemberut sama saya. Terus tempat ini jadi bagi saya surga kecil. Tempat ini membuat saya banyak hal yang menjadi pertanyaan pencarian spiritual saya. Tempat ini menjadi tempat terkonfirmasi. Jadi buat saya, apa yang menjadi keraguan saya selama ini, mungkin di sesi konseling kemarin sama pertanyaan-pertanyaan sehari-hari itu, jadi itu terkonfirmasi sih sebenarnya. Sebenarnya apa yang dilakukan itu sehari-hari harusnya saya lakukan dari kemarin-kemarin, cuma males sekali saya. Apalagi terakhir mungkin di antara persahabatan. Jadi saya bisa menemukan teman-teman dengan berbagai kepribadian. Ternyata kesulitan saya ada jauh lebih sulit dari saya. Kemudahan yang saya alami, ternyata ada orang yang begitu gampangnya bisa menjalani hidupnya. Jadi saya belajar dari kemudahan dan juga belajar dari kesulitan teman-teman sekalian. Oleh karena dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih atas pelajaran yang saya dapat dari Haji, Bu Jero, sama Bu Mun, juga tadi Pak Sukadana, dan sama semua teman-teman sekalian, karena itu bagi saya itu adalah sebuah pelajaran. Sebagai manusia, tadinya saya semalam ketawa sendiri. Pak Waskita tanya saya, kok ketawa sendiri, kenapa? Saya ingat waktu saya buka itu kosong makanan kita. Ternyata waktu itu kita diingatkan waktu manunggal pertama itu bahwa kita harus mengosongkan diri kita, mengosongkan ya apa yang kita punya, kita bawa itu kita kosongkan supaya kita bisa menerima banyak dari surga kecil ini. Saya doakan semoga tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang.